Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Barang siapa yang diberikan kecukupan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia qanaah, dia merasa cukup dengan nikmat tersebut, maka dia sungguh telah menjadi orang-orang yang beruntung. Yaitu sebagaimana kata Nabi SAW, qad aflaha man hudiya fil Islam wa ruziqa kafafan wa qana'a bihi. Yaitu Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa ya qad aflaha, sungguh beruntung, yaitu siapa saja yang dia telah diberi petunjuk dalam Islam dan dia telah diberi rezeki yang cukup dan dia merasa qanaah, merasa tenang, merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, maka tadi di awal hadis dikatakan inilah orang-orang yang beruntung, inilah orang-orang yang beruntung. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jadi termasuk orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk dalam Islam, orang-orang yang diberi rezeki yang cukup dan selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan dengan merasa diberikan nikmat-nikmat tadi, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan perjuangan beliau dan kita punya tugas untuk mengikuti jejak beliau, yaitu mengikuti setiap tuntunan ajaran yang beliau itu bawa. Ya, mudah-mudahan kita dapat ya terus istiqomah di atas Islam yang benar atau Islam yang sahih. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, pada kali ini kita akan melihat suatu kisah tentang pentingnya atau tentang kesabaran yang luar biasa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat kesabaran yang luar biasa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini nanti akan kita lihat tentang kisah sahabat yang bernama Ummu Sulaim, atau yang nama lainnya itu adalah Rumaisah. Dia memiliki keutamaan karena memiliki sifat sabar yang sangat tinggi. Dikisahkan kisah ini dari Anas bin Malik, anaknya sendiri, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana dia katakan bahwasanya anak laki-laki dari Abu Talha, ini adalah bapak tiri dari Anas bin Malik. Ini bapak tiri dari Anas bin Malik, yaitu Abu Talha yang menikahi ibu Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim atau Rumaisah tadi. Itu pernah anak laki-lakinya
anak laki-laki dari Abu Talha yashtaki, yaitu dalam keadaan sakit. Kemudian Abu Talha tatkala itu keluar pergi, dan ternyata ketika Abu Talha itu pergi, anak laki-lakinya tadi qubidha, yaitu dia diwafatkan, atau anak laki-lakinya tadi mati atau meninggal dunia ketika bapaknya itu pergi. Kemudian ketika Abu Talha itu kembali, maka Abu Talha katakan kepada istrinya Ummu Sulaim. Abu Talha katakan kepada istrinya Ummu Sulaim atau Rumaisah tadi, dia tanya kepada istrinya, "Ma fa'ala ibni?" Apa yang dilakukan oleh anakku? Padahal tadi anaknya itu sudah mati. Karena bapaknya ini tidak tahu, dia tanya kepada istrinya, "Ma fa'ala ibni?" Anakku sekarang ini sedang apa? Ya, anakku sekarang ini sedang apa? Apakah masih dalam keadaan sakit? Apakah sehat? Ya, di sini jawab oleh istrinya dengan santainya, karena beliau menahan sabar yang luar biasa. Padahal anaknya baru saja meninggal dunia dan sudah dikubur. Dia mengatakan kepada suaminya yang tanya tentang keadaan anaknya tadi, Ummu Sulaim itu menjawab, ya, huwa askanu makan, yaitu anakmu tadi itu sekarang dalam keadaan tenang. Ya, anakmu tadi itu sekarang dalam keadaan tenang. Dia tidak bilang anaknya itu sudah mati, tapi dia cuma bilang anakmu sekarang dalam keadaan tenang. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh istrinya Ummu Sulaim? Dia tidak menceritakan sama sekali tentang kejadian anaknya yang mati tadi pada bapaknya, bapak dari anak ini, pada suaminya, tidak. Tapi ketika itu apa yang beliau lakukan? Ummu Sulaim itu pergi ke dapur, membuatkan makan malam. Dia hidangkan makanan yang begitu lezat kepada suaminya. Setelah itu Ummu Sulaim, ya, dalam riwayat yang lain dikatakan Ummu Sulaim itu berdandan cantik, karena istri memang kalau di rumah diperintahkan untuk berdandan cantik untuk suaminya. Ya, dia itu berdandan cantik untuk suaminya. Kemudian suaminya itu akhirnya berhubungan intim, menggauli istrinya tadi. Padahal anaknya tadi baru saja meninggal dunia, tapi istrinya Ummu Sulaim saking sabarnya masih tetap berdandan cantik. Kemudian dandan cantiknya di sini, ya, suaminya itu dipersilakan untuk menggauli dirinya. Nah, setelah itu, setelah makan malam itu selesai dan Ummu Sulaim tadi digauli oleh suaminya, lalu setelah itu dia katakan kepada suaminya dengan jujur, dia katakan bahwasanya anakmu tadi sudah dikubur. Anakmu tadi sudah dikubur. Kemudian dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya Ummu Sulaim itu sempat bertanya kepada Abu Talha, suaminya, "Bagaimana Abu Talha jika engkau punya barang pinjaman, lalu ada orang yang punya barang ini minta lagi barang tersebut, kamu protes ataukah tidak?" Maka Abu Talha itu menjawab, "Ya tidak, itu barang orang yang boleh diambil." Maka ketika itu langsung Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Fahtasib ibnaka," harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kematian anakmu. Ya, jadi artinya anakmu yang tadi itu barang pinjaman, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditarik lagi seperti barang pinjaman yang ada. Nah, kemudian Abu Talha itu marah dan, ya, dia katakan kepada istrinya, "Kok kamu itu biarkan, tidak mengabariku tentang kematian anakku, malah engkau itu bermalam dengan aku itu menggaulimu." Kemudian pagi harinya Abu Talha itu mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kejadian dia semalam dengan istrinya, anaknya sudah mati, malah istrinya itu, ya, digauli oleh suaminya tadi, diberikan hidangan makanan yang enak. Maka ketika itu datang kepada Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi di keluarganya. Kemudian Nabi SAW itu katakan kepada Abu Talha, "A'arastumul laylah?" Apakah kalian tadi itu apakah kalian tadi malam itu seperti pada malam pertama, malam pengantin? Kemudian Abu Talha katakan, "Iya betul, istri saya itu berdandan cantik dan saya itu menggauli istriku tadi malam." Kemudian Nabi SAW itu mendoakan keduanya, "Allahumma barik lahuma," ya Allah berkahilah mereka berdua,
yaitu berkahilah Ummu Sulaim atau nama lainnya tadi Rumaisah, dan berkahilah Abu Talha, yaitu suaminya. Kemudian ternyata dari hubungan tadi yang terjadi tadi malam tadi, itu ternyata Ummu Sulaim itu hamil lagi. Ya, kemudian melahirkan anak. Ya, kemudian ketika itu anaknya ketika lahir, ya, itu nanti dinamakan Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada anak ini Abdullah. Sebelum anak ini disusui oleh ibunya, anak ini dibawa dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan, ya. Kemudian sembari sebelumnya itu diberikan beberapa buah kurma, kurmanya itu dimakan dalam bentuk yang sudah kecil-kecil, kemudian ditaruh di langit-langit pada mulutnya. Kemudian setelah itu, ya, anak tersebut itu didoakan dan diberi nama anak tersebut dengan nama Abdullah. Ya, diberi anak tersebut dengan nama Abdullah. Kemudian ceritakan dalam riwayat Bukhari, ya, Ibnu Uyainah itu mengatakan bahwasanya ada seseorang dari orang Ansar itu yang melihat bahwasanya anak-anak dari Abdullah tadi, ya, anak-anak dari Abdullah tadi itu ada 9. Ya, jadi Ummu Sulaim punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini punya keturunan lagi, ada 9 anak. Semuanya dikatakan semuanya itu hafal Al-Qur'an. Ya, semuanya itu hafal Al-Qur'an. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tadi karena kematian anaknya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengganti dengan yang lebih baik, bahkan yang lebih banyak, dianugerahi dengan anak yang namanya Abdullah. Kemudian dari Abdullah ini lahir 9 keturunan, 9 cucu yang semuanya hafal Al-Qur'an. Mengenai beberapa pelajaran dari kisah ini insyaallah kita akan bahas pada khutbah kedua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Ummu Sulaim dan Abu Talha tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya kesabaran itu akan berbuah manis, yaitu barang siapa yang mau bersabar terhadap cobaan yang menimpa dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Yaitu barang siapa, ya, yang mau bersabar ketika diuji, ketika diberikan musibah, ketika diberikan cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan ganti dengan yang lebih baik. Abu Talha dan Ummu Sulaim anaknya itu meninggal dunia. Anaknya itu mati karena sakit tadi. Kemudian setelah itu karena mereka mau ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bersabar seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim istrinya. Bahkan dia berdandan cantik di hadapan suaminya, lalu dia bersetubuh dengan suaminya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ganti kesabarannya tersebut, dikaruniakan anak juga ketika itu, ketika malam pengantinnya. Kemudian anak tersebut menghasilkan keturunan yang banyak dan menjadi orang-orang mulia, yaitu orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian pelajaran penting yang lainnya yang kita bisa ambil lagi dari kisah ini, ya, yaitu bahwasanya ketika anak itu lahir, itu ada beberapa sunnah yang kita lakukan. Ya, di antara sunnah yang kita lakukan yaitu kita memberi makan kurma atau makanan yang manis-manis sebelum anak tersebut itu disusui. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah tahnik. Jadi kurmanya itu dikunyah, kemudian setelah itu dimasukkan di langit-langit mulut, kemudian anak tersebut nanti yang akan menelannya jadi makanan yang pertama kali sebelum makanan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kita hendaklah memberikan nama pada anak itu dengan nama-nama yang terbaik, bukan nama-nama yang jelek. Dan sebaik-baik nama dalam Islam
itu yang sebagai balas disebutkan dalam hadis ini, yaitu anak yang bernama Abdullah. Jadi kalau ada anak yang bernama Abdullah, itulah nama yang sebaik-baik nama, sebagaimana yang Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang lainnya. Kemudian yang terakhir lagi, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya hendaklah para istri itu bisa tetap berdandan cantik di hadapan suaminya, ya, yaitu dia berdandan istimewa sebagaimana dilakukan oleh Ummu Sulaim tadi. Dia melakukannya di hadapan suaminya Abu Talha, padahal ketika itu dia baru saja mendapatkan berita duka cita karena meninggal anaknya. Dan sekali lagi pelajaran penting yang bisa kita tarik dari kisah ini, yaitu tentang sikap sabar yang seharusnya kita miliki ketika kita menghadapi setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa menarik pelajaran-pelajaran penting dari kisah tadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita menjadi orang-orang yang sabar dan selalu pasrah dan ridha dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi diri kita. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat, di hari Jumat yang penuh barakah ini, Nabi SAW itu menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau. Dan barang siapa yang berselawat kepada Nabi SAW itu sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.